Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kita boleh memasuki, sudah melewati hampir, akan mengakhiri bulan keempat ya, di tahun 2024 ini. Di dalam rangkaian khotbah yang akan kita pelajari beberapa bulan ke depan, kita belajar pengajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Dan selama 2 bulan ini kita belajar tentang ucapan bahagia. Ada 8 ucapan bahagia. Kita sudah belajar tentang ini ya, miskin di hadapan Allah, berduka cita, lemah lembut, dan hari ini kita boleh belajar menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mengundang setiap kita boleh bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 2, 3. Berbahagialah orang yang... Saya akan membacakannya sekali lagi bagi kita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, ada yang bisa baca ini enggak ya? Kalau yang di KU3 pasti langsung bisa baca ya. Mungkin saya kasih sedikit yang dikasih pinjinnya ya. Sepau lemah ya. Ya, sepau lemah ya. Sudah makan belum gitu ya. Bapak Ibu, ini adalah kebiasaan yang dilakukan orang Tionghoa kalau saling bertemu ya. Bertanya, sudah makan belum? Ya, kalau orang Indonesia, apa kabar gitu ya, atau yang lain begitu. Kenapa ya orang Tionghoa kalau ketemu kok bertanya sudah makan belum ya. Nah, konon katanya ya, di Tiongkok itu sering terjadi peperangan ya, dan juga terjadi bencana alam. Dan oleh karena peperangan dan bencana alam itu, maka timbullah kelaparan. Karena bahan makanan terbatas dan banyak orang yang kelaparan. Dan oleh karena itu, karena ada kelaparan, banyak orang Tionghoa, keturunan Tionghoa yang bermigrasi kemana-mana. Ya. Dan mungkin nenek moyang kita bermigrasi ke Indonesia dan kita menjadi bagian orang Tionghoa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa makan ya, itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Ada penelitian mengatakan kalau orang tidak makan tapi dia minum ya, bisa bertahan 3 bulan ya. Tetapi kalau nggak minum sama sekali, nggak sampai seminggu ya, orang itu tidak akan mempertahankan hidupnya. Makan ya, itu adalah sesuatu yang begitu penting. Ya. Dan kalau kita mengingat apa yang penginjil Yogi sampaikan 2 minggu yang lalu tentang latar belakang daripada khotbah atau ucapan berbahagia ini atau khotbah di bukit, bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar kepada orang Yahudi yang berada di dalam penjajahan orang Romawi. Dan karena mereka adalah bangsa yang dijajah, mereka hidup di dalam keterbatasan dan kadang mereka harus kelaparan karena mereka kekurangan makanan. Dalam kondisi yang demikian, mereka berharap kehadiran Kristus ya, itu memberikan harapan yang baru. Kehadiran Kristus melepaskan mereka dari kesulitan yang mereka hadapi, sehingga kerajaan Israel secara fisik itu boleh terwujud.
Namun rupanya bukan itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam ucapan berbahagia ini sangat berbalik dengan kondisi masyarakat pada umumnya. Prinsip-prinsip yang diterapkan oleh dunia, Tuhan Yesus memberikan prinsip yang berbeda. Justru Tuhan Yesus menunjukkan yang sebaliknya. Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan gaya hidup daripada kerajaan Allah. Kerajaan yang dibawa oleh Kristus. Bukan kerajaan yang bersifat fisik, tetapi kerajaan yang bersifat rohani. Tuhan Yesus bukan datang untuk mengatasi kelaparan dan kehausan secara fisik. Namun lebih daripada itu, Tuhan Yesus ingin membawa kita terbebas dari kelaparan dan kehausan secara spiritual. Dan oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar, ya, bukan atas makanan atau minuman, tetapi mereka yang haus dan lapar atas kebenaran. Untuk memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ini, mari kita melihat beberapa kata penting di dalam ayat yang kita baca tadi. Kata yang pertama yang akan kita pelajari bersama Bapak Ibu sekalian itu adalah kata berbahagialah. Ya. Berbahagialah itu di dalam bahasa aslinya itu adalah makarios. Minggu yang lalu Ibu Grace Emilia menjelaskan kepada kita bahwa makarios itu adalah kondisi diberkati, ya, diberkati karena adanya penebusan dan pertolongan Tuhan, di mana kita menjadi bagian di dalam kasih karunia itu, ya. Jadi kita diberkati oleh karena pertolongan Tuhan dan kita menikmati akan karya penebusan itu. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau kita boleh lebih jauh belajar tentang kata berbahagialah ini atau makarios ini, ada beberapa makna yang kita bisa lihat. Sesungguhnya makna yang pertama itu makarios itu bisa berarti satu kesenangan atau happiness. Ya, makanya di dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut berbahagialah. Ya. Berbahagialah atau happiness atau senang ini sifatnya subjektif dan merupakan menunjukkan bagian tentang perasaan. Ya. Bahwa ada rasa yang dirasakan oleh orang yang berbahagia itu. Ya. Kalau saya boleh mencontohkan, ya, bahwa di dalam kondisi yang berbahagia namun tidak mendapatkan berkat gitu ya, itu adalah orang-orang yang merasakan kenikmatan ketika mereka memakai obat-obatan terlarang atau minum-minuman alkohol. Mereka merasa kenikmatan sejenak, namun dalam kenikmatan itu sesungguhnya mereka merusak tubuh mereka. Ya. Ini satu sisi daripada makarios, ya, yaitu happiness atau kesenangan. Tetapi di sisi yang lain, ya, bahwa makarios itu juga berarti diberkati atau bless. Ya. Bless atau diberkati ini sifatnya objektif dan faktual. Faktanya itu ada, ya, itu ditunjukkan kepada kita. Kalau kita merujuk kepada terjemahan bahasa Inggris, ya, kata makarios ini diterjemahkan sebagai blessed. Di dalam bahasa Mandarin itu youfu, ya, mendapatkan berkat begitu. Kalau saya memberi contoh orang yang diberkati tapi mungkin dia tidak merasakan sukacita, bahagia begitu ya. Itu mungkin contohnya seperti encek-encek yang punya toko, ya, yang buka toko full setahun 365 hari dikurangi hari Lebaran.
karena pegawainya nggak ada, begitu ya. Uangnya banyak, tetapi dia tidak bisa menikmati uang tersebut. Dia punya kekayaan, tetapi dia tidak menikmatinya. Dia diberkati, tetapi dia tidak merasakan berkat itu. Namun makarios itu tidak sekedar happiness dan tidak sekedar bless, tetapi gabungan daripada keduanya. Sehingga kita bisa mengatakan makarios adalah perasaan bahagia yang dilandasi dengan fakta bahwa kita diberkati oleh Allah. Ada berkat Allah yang kita rasakan, dan oleh karena itu kita merasakan sukacitanya. Mungkin contoh yang sederhana adalah ketika seorang tua, seorang ibu atau seorang ayah, mereka menerima atau dikaruniai anak. Ya. Mereka bersukacita karena mereka memiliki anak yang mungkin sudah diharapkan, dan mereka diberkati oleh karena mereka memiliki keturunan. Kurang lebih inilah makna daripada makarios atau berbahagia. Lebih lanjut kita akan melihat kata yang kedua dari makarios ini adalah, Bapak Ibu sekalian, adalah lapar dan haus. Ya. Kata lapar dan haus mempunyai beberapa makna. Ya. Makna yang pertama itu adalah adanya hasrat yang kuat. Ya. Adanya hasrat yang kuat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita merasa lapar dan haus, kita tidak sekedar menginginkan sesuatu tetapi sungguh-sungguh mencarinya. Ada satu hasrat yang kuat untuk mendapatkannya. Pemazmur menuliskan di dalam Mazmur 42, itu ada kisah atau menggambarkan rusa yang merindukan air. Rusa yang begitu haus, ya, tidak sekedar haus, tetapi dia benar-benar membutuhkan air tersebut. Ya. Ada satu hasrat yang besar, tidak sekedar keinginan biasa. Dan kemudian makna daripada haus dan lapar itu juga adalah adanya persandaran yang total atau kebergantungan, ya, kepada hal itu. Ya. Ketika kita lapar dan haus, sesungguhnya tubuh kita mengingatkan kita bahwa kita memerlukan makanan dan minuman di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa hidup tanpa makanan dan minuman. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tidak makan hanya minum saja, kita bertahan beberapa bulan, 2 atau 3 bulan. Tetapi kalau kita tidak makan, tidak minum, hanya seminggu saja, dan kita bisa kehilangan nyawa kita. Kita memerlukan makanan supaya kita bisa hidup. Namun demikian, ketika Tuhan Yesus mengatakan haus dan lapar di sini, tidak sekedar menunjukkan kebergantungan kita kepada hal yang sifatnya fisik. Tetapi Tuhan mengingatkan ada hal-hal rohani yang kepadanya kita bergantung. Ketika Tuhan Yesus ada di padang gurun dan kemudian dia sedang berpuasa 40 hari 40 malam. Kemudian datanglah iblis menggodanya dan berkata, bukankah engkau bisa merubah batu ini menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman. Bukan berarti kita tidak memerlukan roti, tidak memerlukan makanan, tetapi lebih daripada itu. Ada hal lain selain makanan dan minuman yang kita perlukan, yaitu kita memerlukan Sang Pencipta Allah kita. Dan hal berikutnya, makna daripada haus dan lapar
itu adalah adanya kesinambungan yang tak terputus. Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia kita ini agak berbeda dengan beberapa binatang. Ya, ada binatang beruang, ya, yang bisa makan sebanyak-banyaknya, dan ketika musim dingin dia tidur, ya, dan kemudian tidak memerlukan makan lagi. Ya. Karena apa? Karena ada cadangan makanan di dalam tubuhnya. Saya pernah membaca juga sejumlah kura-kura itu ya, bisa dalam kondisi tidak makan dan tidak minum tertanam di bawah tanah. Ya. Tetapi kita manusia, ya, itu memerlukan makanan secara kontinu. Ya. Ada orang yang melakukan intermittent diet, ya, intermittent fasting, makannya diatur. Ya, enggak seperti kita biasanya 3 kali sehari ya, pagi, siang, sore. Tapi ini ada jamnya, 12 jam, 13 jam. Walaupun dia mengatakan saya tidak makan rutin seperti orang biasa, tetapi tetap ada kerutinan yang harus dia lakukan. Artinya apa? Bagaimanapun, kita tidak bisa terlepas dari makanan. Itu harus terus kita makan supaya kita bisa bertahan untuk hidup. Demikian halnya juga dengan kebutuhan kita akan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan saat ini aku butuh Engkau Tuhan, besok enggak perlu. Saya bisa menjalankan itu dengan kekuatanku sendiri. Setiap waktu aku memerlukan Engkau. Itulah makna daripada lapar dan haus. Jadi lapar dan haus adalah hasrat yang kuat bagi kita untuk selalu bergantung kepada Allah. Dan kemudian kita mau melanjutkan pelajaran kita ya tentang ucapan berbahagia ini dengan kata yang berikutnya ya, yaitu kata kebenaran. Ya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Alkitab kata kebenaran itu ada 2 macam ya. Dalam bahasa aslinya kata pertama itu adalah dikaiosune. Ya. Dikaiosune ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu adalah righteousness. Ya. Sedangkan yang berikutnya itu adalah aletheia. Aletheia itu bermakna atau diterjemahkan sebagai truth. Apa bedanya antara dikaiosune dan aletheia? Aletheia atau truth itu adalah kebenaran yang lebih banyak dilihat daripada aspek pengetahuan. Tetapi ketika dikatakan dikaiosune, ya, kebenaran itu tidak sekedar kita ketahui tetapi kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ketika Tuhan Yesus mengatakan haus dan lapar akan kebenaran dan menunjukkan itu adalah kebenaran yang diwujudkan di dalam tindakan, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa fokus kita bukanlah pada konsep kebenaran dalam pengertian kebenaran yang diketahui ya. Tetapi lebih daripada itu ya, kita juga perlu memiliki kebenaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebenaran yang bukannya konsep, yaitu truth, tetapi penekanan pada konsep righteousness, yaitu melakukan apa yang benar. Di dalam ayat yang ke-20, Tuhan Yesus berkata, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Kata hidup keagamaanmu itu bisa diterjemahkan juga dengan kesalehan, dan kesalehan ini adalah kata yang sama
dengan kata dikaiosune atau righteousness. Dalam versi bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai righteousness. Maknanya adalah kalau tindakan kita di dalam melakukan kebenaran tidak lebih daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ya, itu tidak ada gunanya. Ya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada kita bahwa iman bukanlah sekedar pengetahuan yang ada di dalam otak kita, tetapi lebih daripada itu, iman itu nyata di dalam perbuatan kita. Iman itu tidak sekedar apa yang kita keluarkan dari mulut kita, tetapi lebih daripada itu yang nyata di dalam tindakan kita sehari-hari. Karena itulah di dalam Yakobus ayatnya kedua, pasalnya kedua ayat ke-26, Rasul Yakobus mengatakan, sebab tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman Kristen adalah iman yang berdasarkan pada kebenaran, yaitu truth, dan memimpin kepada kehidupan yang benar, righteousness. Maknanya adalah kita memahami akan kebenaran itu. Dan kebenaran itu kita wujudkan di dalam perbuatan. Kalau kita mengatakan kita beriman kepada Kristus, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak menunjukkan bahwa kita beriman kepadanya. Sesungguhnya kita memiliki iman yang mati. Ini adalah kata yang sudah kita pelajari sampai pada waktu ini ya. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan adalah ketika digabungkan lapar dan haus akan kebenaran, ya, apakah artinya Bapak Ibu sekalian? Ada beberapa hal ya yang kita bisa melihat apa makna daripada lapar dan haus akan kebenaran. Yang pertama bahwa kita menyadari akan kebobrokan kita atau ketidakbenaran kita di hadapan Allah. Kita menyadari bahwa sebaik-baiknya yang kita lakukan, jika dibandingkan dengan standar Allah, kita tidak pernah memenuhinya. Belakangan ini ramai yang disebut dengan apa? Kristen apa? Progresif ya. Katanya asal melakukan kebaikan ya, melakukan kasih, menunjukkan kasih, itu juga adalah anak siapa? Tuhan Yesus katanya. Ya. Bapak Ibu sekalian, iman Kristen itu tidak hanya sekedar kebaikan, melakukan kebaikan. Kebaikan itu sesungguhnya adalah ekspresi daripada iman kita, kepercayaan kita, kebersandaran kita kepada Kristus. Karena kita tahu kebaikan kita tidak pernah memenuhi standar Allah. Oleh karena itu kita selalu sadar, Tuhan, aku selalu memerlukan Engkau di dalam melakukan apapun di dalam kehidupan ini. Lapar dan haus ini juga menyatakan kepada kita bahwa kita rindu kebenaran Allah nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maknanya adalah Bapak Ibu sekalian, ketika orang lain melihat tingkah laku kita, ketika orang lain melihat apa yang kita lakukan, mereka bisa melihat Kristus, gambaran Kristus itu diwujudkan melalui tindakan kita. Kita rindu hal-hal yang baik bisa kita lakukan. Bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu, karena kita melakukan kebaikan. Kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu. Dan oleh karena itulah kita melakukan kebaikan. Inilah makna daripada lapar
dan haus akan kebenaran. Dan hal yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kata terakhir ya yang akan kita pelajari adalah kata dipuaskan. Kata dipuaskan ini ya dalam bahasa aslinya itu adalah kotas tes santai ya, kotas tes santai. Kotas tes santai ini dalam kata dasarnya itu adalah kotazo ya. Apa makna kotazo? Itu kita harus kembali melihat ke dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-20 dan kemudian Matius pasal 15 ayat yang ke-37. Kisah apakah itu? Kisah ini adalah kisah bagaimana Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang dan 4.000 orang. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah Tuhan Yesus memberi makan kepada orang banyak itu? Yang satu dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan, sementara yang lain 7 roti dan 2 ikan. Apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus memecah-mecah roti itu dan membagikannya? Semua orang apa? Makan dengan kenyang. Enggak cuma makan dengan kenyang, ada apa? Ada sisanya. Inilah makna kata dipuaskan. Ya. Dipuaskan itu tidak sekedar kita merasa tidak lapar lagi, ya, tetapi benar-benar kenyang. Anak saya yang sulung itu mau umur 12 tahun ini ya, sudah mulai masuk masa-masa remaja. Dan salah satu ciri anak remaja suka apa? Suka makan. Ya. Tapi Bapak Ibu, kadang ya ketika saya menyajikan atau istri saya menyajikan sebuah makanan gitu ya. Terus dia bilang, "Ah, enggak, aku kenyang." Ya. Tapi beberapa waktu kemudian dia mulai cari di kotak makanan kami. Kami punya kotak makanan isinya ini ya, makanan kecil, biskuit dan lain. Dia bongkar. "Kamu ngapain?" "Saya lapar," kata dia. "Lah, tadi kok ngomong kenyang?" Ya, sekarang kok lapar? Sebenarnya bukan kenyang, dia nggak suka dengan makanannya. Ya, jadi dia ngomong dia kenyang. Tapi di dalam keadaan yang lain, ketika kita makan begitu ya, makan bersama, kemudian saya bilang, "Ini masih ada, mau nggak kamu habisin?" "Enggak, udah kenyang." Nah, yang ini benar-benar kenyang. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kita dipuaskan, ya, artinya kita tidak sekedar dipenuhi kebutuhan kita, tetapi kita mendapatkan kelimpahan daripada apa yang kita butuhkan. Itulah kepuasan di dalam Tuhan. Ini adalah Martin Luther. Kita mengenal Martin Luther adalah Bapak Reformasi. Ya. Ini gambar yang tidak biasanya kita lihat ya. Biasanya kita melihat Luther setelah dia meninggal, dia keluar daripada biara. Ya. Ini adalah ketika dia menjadi seorang biarawan. Bapak Ibu sekalian, Luther itu dilahirkan di keluarga petani. Ya. Namun kemudian ayahnya berusaha melakukan pekerjaan yang lain yaitu pertambangan, dan usaha pertambangannya itu cukup maju. Ya. Karena hidup dari keluarga petani dan merasakan kehidupan sebagai petani itu terbatas, namun kemudian akhirnya dia punya cukup uang, dia ingin mempunyai anak yang berpendidikan. Maka ayah daripada Martin Luther ini ingin anaknya menjadi seorang pengacara. Maka sejak kecil dia sudah disekolahkan. Bapak Ibu jangan dibayangkan bahwa sekolah itu seperti kita pada saat ini ya, hampir semua orang bisa sekolah. Pada waktu itu hanya orang-orang kaya dan orang-orang tertentu saja yang sekolah. Ya.
Dan Martin Luther pun dikirim untuk sekolah dari sejak masa kecil untuk dipersiapkan menjadi seorang pengacara. Di usia ke-17, Martin Luther masuk universitas, ya. Dan dia sedang mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pengacara. Namun beberapa tahun setelah dia masuk di dalam perkuliahannya, ya, belajar di sebuah universitas, di dalam perjalanan menuju universitasnya suatu hari, Martin Luther hampir tersambar petir. Dan oleh karena peristiwa itu, ya, Martin Luther menjadi ketakutan. Ya. Dia mulai khawatir dan bertanya-tanya, setelah aku mati, aku ada di mana? Keluarganya adalah keluarga Katolik yang taat, ya. Dan Luther sudah belajar mungkin pelajaran-pelajaran Katolik. Namun dari peristiwa itu, ya, akhirnya dia memutuskan untuk tidak menjadi pengacara dan dia menjadi biarawan. Dan di dalam kehidupannya sebagai seorang biarawan, ya, dia selalu dihantui dengan rasa berdosa, keberdosaan yang begitu amat sangat, ya. Dan dia berusaha untuk menghilangkan rasa berdosa itu, ya. Rasa tidak berkenan kepada Tuhan. Dia melakukan ritual-ritual, dia berdoa, berpuasa, bahkan sampai menyiksa diri sebagaimana yang diajarkan di biara di mana dia tinggal. Namun itu semua tindakan itu, ya, tidak membuat dia terbebas dari rasa bersalah, rasa orang berdosa. Dan dia tidak merasakan ada kedamaian, keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai seorang biarawan, dia mendapatkan kesempatan untuk belajar Alkitab lebih banyak. Dan ketika dia mendalami akan firman Tuhan, pada suatu hari dia membuka surat Roma pasalnya yang pertama, ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sejak hari itu, ya, Luther dicerahkan. Dia memahami bahwa segala tindakan religiusnya selama ini tidak membebaskan dia dari dosanya. Tidak membawa dia kepada keselamatan. Hanya beriman kepada Yesus Kristus. Itulah yang membuat dia bebas. Dan sejak saat itu, dia tidak lagi dihantui oleh rasa bersalah, rasa berdosa. Karena dia tahu di dalam imannya dia sudah dibenarkan. Bapak Ibu sekalian, Martin Luther adalah contoh orang yang haus akan kebenaran. Dia tahu ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Dan dia berusaha mencari apa, ya, yang salah dengan dirinya. Dia mencari kebenaran. Dia mencari kebenaran di dalam aktivitas religinya. Dan dia tidak menemukannya. Tetapi ketika dia kembali kepada firman Tuhan, disitulah dia mendapatkan kebenaran itu. Dan ia pun dipuaskan. Dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Bahkan melebihi daripada apa yang dia butuhkan. Dan itu dia tunjukkan dalam kehidupannya. Dia berani menentang gereja Katolik, ya, dengan menempelkan dalil-dalil. Dia tahu banyak konsekuensi yang harus dia hadapi. Namun demikian, ya, oleh karena tindakannya itu, kita memahami kebenaran yang sejati. Timbullah hari reformasi. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita?
Adakah kita juga ingin seperti Martin Luther? Kita haus, kita lapar akan kebenaran. Dan kita mencarinya di dalam kebenaran firman Tuhan. Yakobus mengatakan kepada kita, Yakobus 2 ayat 26, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Maknanya adalah kita tidak hanya memenuhi diri kita dengan pengetahuan tentang firman, tetapi firman itu juga kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melakukan firman tentunya kita harus membacanya. Ya, tetapi membacanya tanpa melakukannya adalah sia-sia. Gereja kita sudah menyediakan renungan harian, ya. Hari ini terbit renungan harian untuk 2 bulan atau 3 bulan ke depan, ya. Ini sampai bulan Juli. Adakah kita membaca dan merenungkannya siang dan malam? Tetapi tidak hanya kita merenungkannya siang dan malam, tetapi adakah kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari? Dan ketika kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya kehidupan kita berubah. Dan kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus. Itulah yang Roma katakan kepada kita, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka ditentukan. Dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bapak Ibu, adakah kita mau menjadi serupa dengan Kristus? Kalau ada PKS yang ada di sini yang mengikuti equipping daripada Pastor Andy Selasa 2 minggu yang lalu, ya, Pastor Andy mengatakan tujuan pemuritan itu adalah untuk mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan artinya apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Sesungguhnya itulah tujuan kita. Dan orang-orang yang dipuaskan adalah orang-orang yang hidupnya menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini kita diingatkan, adakah kita sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan yang tidak hanya jadi pengetahuan kita, tetapi kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita melakukannya, kita akan dipuaskan di dalam Tuhan.